Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dengan NIM 0514 62018 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Akan melaksanakan tugas 1 tutorial administrasi jaringan. Di video ini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum administrasi jaringan mengenai desain subnet dan routing statis. Dalam skenario ini, saya bertugas merancang jaringan untuk sebuah perusahaan yang memiliki kantor cabang dan kantor pusat. Untuk spesifikasi jaringan kantor pusat, terdapat departemen penjualan dengan 50 perangkat, departemen pemasaran dengan 30 perangkat, departemen teknologi informasi dengan 10 perangkat, server dengan 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Dan untuk spesifikasi jaringan kantor cabang, terdapat 20 perangkat, serta tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Kita diberikan satu blok alamat IP yaitu 192.168.10.0/24 yang harus dibagi secara efisien agar cukup untuk semua perangkat. Untuk desain subnet atau subnetting, rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet mask, alamat jaringan atau network address, rentang alamat IP yang dapat digunakan atau usable IP range, serta alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa mendatang. Sebelum masuk ke tabel, penting untuk memahami 3 istilah utama yang ada di dalam laporan, yaitu network address. Network address adalah identitas atau nama dari sebuah jaringan. Alamat ini adalah angka pertama dan tidak bisa dipasang pada komputer. Lalu ada usable IP range adalah alamat-alamat yang bisa kita pasang pada komputer, laptop, atau server. Selanjutnya ada broadcast address. Ini adalah alamat terakhir dalam sebuah jaringan yang berfungsi untuk mengirim pesan ke seluruh perangkat di jaringan tersebut secara sekaligus. Untuk metode yang saya gunakan adalah VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Secara sederhana, VLSM memungkinkan kita membagi satu blok IP yang besar menjadi beberapa subjaringan dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Dengan VLSM, divisi yang punya banyak komputer akan mendapat blok IP besar, sementara divisi yang kecil mendapatkan blok yang kecil juga. Ini jauh lebih hemat dibanding membagi semua divisi dengan ukuran yang sama. Mari kita bedah untuk alokasi setiap departemennya. Untuk departemen penjualan, kebutuhan hostnya 50 karena butuh banyak, saya gunakan /26. Dengan networknya 0 dan rentang IP-nya 1-62 dan untuk broadcastnya 63. Untuk departemen pemasaran, kebutuhan hostnya 30. Untuk subnet masknya menggunakan /27 dan untuk network address-nya menggunakan 64. Untuk usable range-nya dari 65 sampai 94 serta broadcast-nya 95. Untuk kantor cabang, kebutuhan hostnya itu 20, juga menggunakan /27 dimulai dari network 96 dan untuk usable range-nya dimulai dari angka 97 sampai 126 dan untuk broadcast-nya di 127. Untuk divisi teknologi informasi, divisi ini hanya butuh 10 IP. Jadi saya menggunakan /28 untuk networknya 128 dan untuk rentang IP yang bisa dipakai dari 129 sampai 142 dan broadcastnya 143. Untuk server, kebutuhan hostnya hanya 5, sangat efisien dengan /29. Dengan network 144 dan untuk usable-nya dari 145 sampai 150 dan broadcast-nya 151.
Selanjutnya one link dengan kebutuhan hostnya 2. Ini adalah jalur penghubung antara router, hanya butuh 2 IP. Jadi saya gunakan /30 dengan network 52 dan usable-nya di angka 153 sampai 154 dan broadcast-nya di 155. Untuk nomor 2 ada tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Tabel routing statis atau routing pada router kantor pusat. Terakhir, agar kantor pusat dan cabang bisa saling berkomunikasi, saya mengatur routing statis. Pada router pusat, saya menambahkan rute menuju jaringan kantor cabang dengan 192.168.10.96 melalui pintu masuk atau next hop di 192.168.10.154. Pada router cabang, router ini saya daftarkan agar mengenal balik semua divisi di pusat seperti sales, marketing, teknologi informasi, dan server. Semuanya diarahkan melewati next hop di 192.168.10.153 agar data sampai dengan benar. Kesimpulannya, dengan metode VLSM dan konfigurasi routing yang tepat, seluruh departemen kini memiliki alamat IP yang efisien dan semuanya sudah saling terhubung dengan lancar. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.